Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Lewat program ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Yang mau bertanya, bisa disampaikan lewat kolom komen, dan juga jika ada yang butuh dukungan doa, bisa disampaikan lewat kolom komentar yang ada di YouTube channel ini maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, program ini akan selalu menemani kita setiap Senin sampai Minggu, setiap malam. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Halo, selamat malam. Senang kembali bersama dengan saudara. Dan malam hari ini kita lanjutkan tadarrusan Alkitab kita dalam program Deep Talk with Pastor. Hari ini kita lanjutkan Ibrani pasal 11 ya. Kalau nggak salah ayat 23 dan seterusnya. Dan sebelum kita mulai tadarrusan Alkitab kita, biasa ya kita harus mengandalkan Tuhan supaya Tuhan berikan kita hikmat, rema dan lain sebagainya, sehingga ayat-ayat yang kita baca ini nggak lewat gitu aja, tapi kita semua diberkati. Tundukkan kepala kita, doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya ketika membaca Alkitab kami ini, tadarrusan Alkitab kami ini, kami akan diberkati Tuhan luar biasa. Jangan satupun kami yang kau lalui Tuhan. Berikan kamu pengertian-Mu, agar kami semua bisa semakin paham bagaimana kami harus menata diri, mengisi hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, kami siap diberkati. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, saudara ya. Kita buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 ya, kalau tidak salah ya saudara ya. Kita buka sama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Iya, benar, ayat 23 saudara ya.
Jadi kita akan lanjutkan. Kita kemarin sudah baca Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 22 dan sekarang kita mulai ayat yang ke-23 sampai habis ya. Semoga bisa selesai di malam hari ini. Mari bersama. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi penulis surat Ibrani itu mengcapture, atau ya tadi saya bilang berkali-kali dalam tadarusan Alkitab kita, khususnya di surat Ibrani ini, bahwa penulis surat Ibrani itu sangat Yahudi banget. Ya, dia punya pemahaman Taurat yang luar biasa, sehingga dia ketika membaca ayat-ayat yang notabene hari ini kita baca sebagai perjanjian lama, terutama Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, tulisan-tulisannya Musa dalam Alkitab PL disebut Torah gitu saudara ya. Itu memang dalam sudut pandang Rabai, dalam sudut pandang Yahudi yang kuat sekali. Ya, makanya di ayat yang ke-23 ini kita bisa ngebaca. Ini kan nggak ada di Alkitab kita ya. Kita memang mengatakan, Alkitab kita mengatakan dalam kitab Kejadian bahwa bayinya Musa itu disembunyikan gitu ya. Tapi kan tidak dikatakan itu karena iman gitu ya. Tapi rupanya penulis surat Ibrani ini mengatakan bahwa orang tuanya itu menyembunyikan bayi Musa itu karena memang iman. Ya, maka karena iman yang benar itu ya akhirnya Musa memang bukan saja bisa diselamatkan tapi bisa menjadi sesuatu pahlawan bagi Israel gitu ya. Dan juga dikatakan bahwa Musa karena iman itu menolak disebut anak putri Firaun. Padahal kalau kita baca kitab Kejadian nggak ada kan, ya kitab Keluaran nggak ada itu cerita yang kurang lebih mengindikasikan itu ya. Ya tidak ada Musa bilang nggak, jangan panggil saya anak putri Firaun, nggak ada begitu gitu ya. Coba dalam angle tadi penulis surat Ibrani kan makanya saya selalu mengatakan bahwa Alkitab itu keren karena Alkitab itu tidak menutup-nutupi atau bukan suatu kitab yang memang cerita soal bagaimana gitu ya, apa adanya. Surat Ibrani itu memang angle keyahudiannya, Judaismnya sangat kuat. Sehingga nggak heran gitu penulis surat Ibrani yang sudah jadi Kristen tapi punya bekal kuat dalam agama Yahudinya itu yang memang punya pemahaman yang agak berbeda dengan apa yang kita baca dalam kitab Kejadian atau Keluaran. Ya, Musa kan itu akhirnya jadi keluar dari Israel karena dia suatu hari ya melihat ada bangsanya yang dipukuli oleh orang-orang Mesir dan dia menghajar orang Mesir itu sampai mati. Ya kan, ya akhirnya dia lari kabur dari Mesir, bukan karena karena iman menolak disebut sebagai anak putri Firaun ya mungkin bisa saja itu pakai bahasa simbolik yang ditulis oleh penulis surat Ibrani, tapi bukan seperti itu harafiahnya ya. Dan tapi kita mengerti akhirnya bahwa dalam pandangan Yahudi ya Musa itu beriman luar biasa ya, sehingga akhirnya dia lebih suka menderita bersama bangsanya di padang gurun alih-alih menjadi pangeran atau pembesar di Mesir. Lebih baik dia susah karena bersama dengan Tuhan tanda kutip daripada dia hidup enak tapi karena dosa gitu ya. Dan ini pengajaran yang luar biasa. Ya, bagaimana saudara? Saudara hari ini hidup enak nggak? Hidup enaknya karena apa? Karena dosa? Ya, puji Tuhan kalau karena Tuhan. Tapi kalau karena dosa, karena korupsi, karena nyusahin orang ya. Saya tidak begitu suka atau mengamati cerita-cerita infotainment dari para selebritas kita, teman. Kemarin tuh ada kalau nggak salah cerita Nirina Zubir gitu ya, artis gitu ya yang orang tuanya punya harta, terus akhirnya harta itu dijual oleh pembantu orang tuanya. Yang pembantu ini bahkan kalau saya dengar sepintas lalu ya itu sejak kecil ya diasuh lah ya, tanda kutip diselamatkan ya, kalau enggak mungkin sudah jadi anak liar, tapi dipekerjakan di rumah ya diperlakukan baik, dipercaya, akhirnya udah gede kurang ajar gitu ya. Surat-surat berharga milik ibunya ini diambil ya, sertifikat dan lain sebagainya dijual gitu ya, hidup mewah, berapa aset gitu. Ini yang saya mau katakan tadi ya, banyak orang bisa hidup enak memang karena curi, karena korupsi, karena berbuat jahat sama orang. Dan saya berharap semua saudara tidak ada yang seperti itu. Ya.
Jadi orang bahagia dengan harta yang tidak halal itu bahagianya bahagia semu, saudara. Sukanya, gembiranya, suka dan gembira semu. Ya, hanya sesaat, hanya level dunia. Tapi pasti hatinya nggak akan damai sejahtera. Dan percayalah sama saya, ya saya dalam range yang tidak, ya mungkin berbeda-beda, tapi saya paling tidak sebelum bertobat tahulah ya bagaimana bisa hidup enak gitu ya dengan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ya saya tidak mencuri yang kayak seperti apa, tapi ya sekedar tidak jujur gitu ya, mendapatkan sesuatu bersama kelompok ya, tapi nggak dibagi jujur gitu. Karena saya merasa saya yang paling kerja, saya yang pimpinan, saya harus mendapatkan ini, baru nanti dibagi ya. Itu kan duniawi, saya salah ya. Tapi ya tadi saya merasakan saya dulu bisa beli handphone, bisa bisa makan, bisa ajak makan temen sampai restoran-restoran termahal gitu ya. Tapi ya nggak sejahtera juga gitu ya. Ya, jadi saya bisa merasakan itu temporary ya, ya, dan akhirnya juga sirna. Ya lebih baik ya apa adanya, ya nggak ngoyo. Kalau ada jalannya Tuhan, ada berkatnya Tuhan, haleluya. Nggak ada pun, nggak pateen, kata Pak Harto dulu. Rapateen, ya bahasa Jawa tingkat tinggi. Ya itu, dia nggak akan mati kita kalau kita nggak dapat itu juga. Jadi santai aja gitu ya. Yang penting hati kita damai sejahtera, sukacita dengan melakukan atau mendapatkan sesuatu yang halal. Bukan yang haram, bukan yang haram gitu saudara ya. Lanjut. Ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Nah ini juga bahasa simbolik ya, karena tentu Musa tidak kenal Kristus saat itu. Kristus belum ada. Terminologi pengajaran soal Kristus belum dipahami oleh orang Israel di zamannya Musa. Tapi ini adalah analogi gitu ya. Penulis Ibrani mengatakan bahwa Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar, menderita bagi Tuhan ya, dengan tinggalkan istana Firaun, menjadi pengembara di padang gurun 40 tahun ya sebelum akhirnya memimpin Israel sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai pemimpin bangsa pilihan Allah 40 tahun lagi. Itu penderitaan 40 tahun mengembara di padang gurun 40 tahun itu sendiri ya, bukan sebagai pemimpin ya. Itu adalah suatu harta yang luar biasa, kekayaan yang jauh lebih besar daripada tawaran dunia yang ditawarkan oleh Mesir. Ya, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah ya. Ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan ya. Jadi ya tinggal bayangin, dari putri Firaun, berarti kan putri Firaun itu kan berarti bapaknya mama tirinya ini, ada mama angkat ini adalah Firaun ya. Bisa jadi Firaun yang berkuasa itu adalah pamannya Musa ya, atau saudara dari putri Firaun ini ya. Jadi dia termasuk pangeran ya, orang yang punya pangkat. Makanya kalau kita nonton film Prince of Egypt atau Moses ya, film-film yang dibuat dari luar tentang kisahnya Musa ini ya, Musa digambarkan seorang pangeran. Bahkan kalau kita nonton filmnya Moses yang belum lama muncul itu ya, belum lama, beberapa tahun yang lalu itu ya, itu digambarkan kalau Musa jadi Firaun selanjutnya, bisa katanya gitu. Ya itu tafsiran, tapi ya terbuka juga kemungkinan itu ya, karena tadi dia dianggap sebagai putri Firaun. Ya, punya darah Firaun, punya legalitas untuk menjadi Firaun berikutnya. Andai kata anak laki-laki Firaun itu tidak memenuhi standar-standar tertentu ya, itu bisa saja gitu saudara ya. Tapi dia lebih baik bertahan ya, dan nggak takut dengan marahnya pemimpin Firaun ya, lebih baik di padang gurun ya, meskipun nggak ada apa-apa di sana, hanya mengembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro ya, tapi dia melihat apa yang tidak kelihatan di padang gurun itu, yakni apa ya, dengan iman. Kata penulis Ibrani, dengan iman dia akan jadi pemimpin, dan faktanya 40 tahun kemudian dia menjadi pemimpin di padang gurun yang sama ya, membawahi jutaan orang ya, meskipun di padang gurun melalang buana mengembara, tapi dia seorang pemimpin yang luar biasa ya. Lanjut ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka ya. Itu memang Tuhan perintahkan, tapi dia lakukan karena iman
Ya dia kan nggak tahu, saudara. Tuhan perintahkan coba pokoknya ya percikan darah di ambang pintu rumah supaya aku tidak masuk ke rumahmu dan membinasakan setiap anak sulungmu. Dan Musa lakukan itu dan perintahkan orang Israel lakukan itu, dan sehingga ketika tulah 10 pembunuhan anak sulung, tidak ada yang anak sulung Israel yang mati. Karena iman dilakukan. Karena itu belum terjadi kan, ya, tapi dengan iman dilakukan. Ayat 29 ya. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Ya kan? Itu karena iman, ya. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena orang Mesir tidak beriman, orang Israel yang beriman, Musa yang beriman, mereka berjalan di laut yang kering. Sehingga akhirnya orang Mesir yang tidak beriman harus mati karena air kembali menutupi laut merah tersebut. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bayangin cuma dikelilingi 7 hari, nggak ngapa-ngapain. Tembok itu begitu kokohnya, begitu kuatnya, ya. Tapi cuma dikelilingi 7 hari, ya. Dan hari ke-7, orang Israel berteriak dan runtuhlah tembok Yeriko itu. Bayangin saudara, runtuh tembok Yeriko itu. Itu penjelasan logikanya dengan berteriak dan runtuhlah tembok setelah 7 hari dikelilingi itu masih belum saya bisa selaraskan dengan logika saya, ya. Saya baru level beriman aja, ya. Ini pasti ada campur tangan Tuhan, tapi logika yang bisa dimengerti sama pemikiran saya, gimana runtuhnya tembok Yeriko itu hanya dari teriakan saja atau dari bunyi sangkakala aja, itu sesuatu yang masih belum bisa saya pakai dengan nalar. Jadi saya masih beriman bahwa apa yang kata Tuhan itu benar adanya, gitu ya saudara ya. Ini luar biasa. Mereka cuma kelilingi 7 hari, tembok besar itu runtuh. Ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi kisahnya luar biasa. Rahab itu luar biasa, ya. Semua orang Yeriko tahu bahwa bangsa Israel itu sudah di depan muka. Penduduk Yeriko sudah was-was, sudah berjaga-jaga karena sudah mendengar bagaimana orang Israel 40 tahun di padang gurun itu tidak punya negeri, ya, hanya melalang buana, dan setiap bangsa yang menghadang mereka, semua bangsa itu disikat, dihancurkan. Sehingga orang Israel itu meskipun tidak punya tanah air, tidak punya negeri, ya, tapi ya semakin kaya, semakin besar, dan setiap bangsa negara yang dilalui oleh Israel itu gentar. Karena jutaan orang Israel di padang gurun itu. Bayangin, apakah mereka tidak melihat tiang awan dan tiang api? Apakah mereka tidak berpikir gimana bisa jutaan orang ini bisa survive di padang gurun? Mereka tidak sempat mengembalakan kambing domba, mereka tidak sempat bercocok tanam. Mereka cuma jalan aja, ya. Tapi mereka bisa makan kenyang. Dari mana? Itu kan pikiran-pikiran yang luar biasa ada di dalam benak diri orang Yeriko. Sehingga ketika Rahab itu diduga ada pengintai masuk ke Yeriko, itu kan seluruh pengawal kota Yeriko mencari, ya. Artinya memang sudah ditakuti itu. Ada mata-mata. Tapi Rahab punya iman luar biasa sehingga taruhan nyawa pun dia berikan. Dia tutupi 2 pengintai itu dengan jerami gitu ya. Terus dia akhirnya selamatkan mereka. Sambil berkata, nanti kalau Tuhan Allahmu memberikan tanah ini padamu, ya, ingatlah akan aku. Ya, itu iman. Ya, perangnya belum terjadi. Ya, kapan direbutnya atau bagaimana caranya Rahab juga nggak tahu. Besar kemungkinan menang atau kalahnya juga Rahab sebagai seorang pelacur nggak bisa menghitung-hitung prosentasenya. Kecuali dia jenderal perang, dia bisa menghitung orang Israel sekian, prajurit Yeriko sekian, mungkin dia bisa berhitung-hitung. Tapi kan Rahab pelacur. Soal ilmu ketentaraan dan strategi perang dia tentu tidak tahu, tapi dia punya iman. Dan karena iman itulah dia selamat. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Ini kata penulis surat Ibrani. Dia bilang, siapa lagi di dalam perjanjian lama yang harus kusebut? Aku tentu akan kehilangan waktu kalau semuanya kusebutkan, gitu ya. Kuceritakan, ya. Jadi ini cerita-cerita ini sekali lagi cerita-cerita yang sangat dipahami oleh orang-orang Kristen yang memang berasal dari Ibrani. Makanya disebut surat Ibrani. Jadi kalau kita nggak baca perjanjian lama, kita nggak tahu cerita ini. Ya. Ini surat ini nih ketika ada orang Kristen yang bukan Yahudi yang membaca di zaman itu, tentu nggak ngerti nih. Siapa Rahab?
Ya, siapa Musa? Mereka nggak kenal karena mereka baru jadi Kristen. Agama mereka misalnya Yunani, menyembah kepada Zeus, ya. Ada mungkin yang menyembah kepada dewa Jupiter, dewa-dewanya Romawi. Ada yang mungkin menyembah kepada Baal dan sebagainya. Pokoknya mereka nggak ada hubungannya sebelumnya dengan orang Israel aja. Tiba-tiba menjadi Kristen. Ada dong, ada. Ya. Lalu kalau ini mereka baca surat Ibrani, mereka nggak ngerti sama sekali karena mereka nggak pernah baca Taurat kan. Mereka nggak pernah baca Perjanjian Lama kan. Nah, tapi ini ada karena memang audiensnya atau penerima suratnya orang-orang Kristen yang berasal dari orang Israel. Sehingga semua cerita ini mereka tahu, paham banget, luar biasa di luar kepala. Sehingga penulis surat Ibrani berkata, aku sebut siapa lagi nih gitu ya. Aku kekurangan waktu kalau aku harus sebut semua saksi-saksi iman atau pahlawan-pahlawan iman yang ada di Alkitab kita di Perjanjian Lama itu. Ya. Lanjut ya. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi penulis Ibrani berkata, aku harus ngomong apa lagi? Gideon, Barak, dikatakan tadi di ayat tadi, Yeftah, Simson, dia ceritakan semuanya. Simson yang bisa menutup mulut singa-singa, ya. Kemudian Samuel juga yang karena iman mengamalkan kebenaran, bagaimana Gideon dan Barak yang juga memperoleh kemenangan, ya, dengan luput dari mata pedang, memperoleh kekuatan dalam kelemahan dan lain sebagainya. Itu semuanya dikuasai oleh penulis surat Ibrani, sehingga ketika dia memaparkan bukti-bukti ini, ya pembacanya yakni orang-orang Kristen yang berasal dari Ibrani, dari Judaism, dia paham gitu. Iya ya, semua orang-orang hebat di kitab suci kita di Perjanjian Lama itu hebat karena iman, ya, gitu ya. Dan sekali lagi penulis surat Ibrani ingin mengatakan bahwa pentingnya kita punya iman yang luar biasa kepada Tuhan itu, saudara. Ya, jadi kalau bagi saya ya, ada nggak orang Kristen misalnya yang tidak punya iman itu? Tolong jawab ya. Ada nggak? Ada nggak orang yang mengaku beragama Kristen tapi tidak tampak imannya? Kalau jujur dan saudara tidak seperti katak dalam tempurung, saudara harus mengakui bahwa itu ada dan banyak. Bahkan mungkin kalau saudara jujur terhadap diri sendiri, saudara mungkin pernah berkata atau berani berkata, iya saya pernah seperti itu. Ketika kita khawatir, ketika kita takut, ketika akhirnya kita tidak bisa rasional, ketika akhirnya kita berpikir untuk mengambil jalan pintas, padahal jalan pintas itu melanggar firman Tuhan, itu artinya saudara nggak punya iman. Saudara, zaman kita muda dulu, kalau kita ditolak, dukun bertindak gitu, itu orang yang nggak punya iman kan, ya. Kita suka sama orang yang lawan jenis, tapi kita sudah nembak dia berkali-kali ditolak, akhirnya kita pakai santet, itu orang yang nggak beriman, pakai jalan pintas. Saudara ingin kaya, tapi mencuri, supaya lebih mudah lagi nggak kerja keras. Saudara ingin kaya, di kantormu saudara korupsi, markup barang, itu karena kita nggak punya iman semuanya. Bahwa kita one day, kalau kita kerja benar, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan semuanya pada kita. Kita nggak beriman itu, makanya kita pikir, alah, gue ini cuma apa sih? Cuma buruh. Ya sekarang ini buruh yang kebetulan lagi dipercaya nih, megang uang nih, uang koperasi, atau apalah gitu ya. Gue sikat aja. Sebab nggak mungkin gue kalau jadi buruh bisa punya uang seperti ini. Lebih baik gue curi aja, terus gue kabur, sehingga gue bisa jadi orang kaya. Ini orang yang gak punya iman. Ya. Ada banyak suami istri, suami Kristen yang sudah menikah bertahun-tahun, terus belum dikaruniai anak, akhirnya cari jalan pintas karena rindu pengen punya anak. Dia kawinin perempuan lain, dia tidur dengan perempuan lain, dia nikah siri dengan perempuan lain, dia nikah beda agama dengan perempuan lain, semata agar memiliki keturunan. Jalan pintas. Ya nggak sih saudara?
Ada banyak saudara mungkin kalau ngomongin pelayanan pengen jadi pendeta yang terkenal, yang punya nama itu ya. Ya pokoknya eh, sekarang ini ya udah ngaku-ngaku aja pendeta. Tambahin aja namanya PS atau PDT di depan namanya. Terus bikin materi-materi khotbah. Orang anggap kita pendeta, diundang sana, diundang sini. Singkat. Padahal kalau mau benar-benar jadi pendeta itu panjang sekali kan. Jenjangnya. Nggak simple. Ya. Nggak setahun 2 tahun, ada proses panjang yang kita lewati. Ya. Ada banyak orang yang pengen, banyak pendeta yang sudah jadi pendeta, mungkin sudah punya PDT, sudah jadi pendeta resmi. Tapi pengen supaya dia lebih populer, cepat populer ya. Maka cari jalan pintas. Dengan cara apa? Ya ngomongin pendeta-pendeta lain, ngomongin kejelekan-kejelekan agama-agama lain. Pokoknya ya yang provokatif-provokatif lah ya. Yang khotbahnya tuh khotbah-khotbah yang bikin emosi orang lah gitu. Supaya apa? Supaya viral, supaya viral. Ya, akhirnya dia terkenal. Ya. Dia kritiklah pendeta top yang A, B, C, D, E, seolah-olah dia paling benar, dan pendeta-pendeta yang hebat-hebat itu, yang top-top itu, yang udah tua-tua, yang udah terkenal itu sesat semuanya. Ya kan? Cari di YouTube banyak saudara. Coba jujur, kalau dia nggak pakai begitu, ya dia bisa terkenal nggak? Itu yang membuat dia viral, yang membuat dia akhirnya viewernya banyak. Kan karena ngomongin pendeta-pendeta besar itu sebelumnya. Coba Bapak Ibu track record deh, ya. Dilihat itu channel YouTube-nya. Sebelum dia ngomongin A, B, C, D itu, ya, itu viewernya berapa gitu. Ya paling kayak saya. Ya 10, 100 gitu ya. Tapi supaya lebih terkenal lagi ya dia ngomongin pendeta yang terkenal, dompleng lah. Ya. Pansos, panjat sosial katanya gitu. Ya. Bagi saya itu orang-orang yang nggak beriman. Apa sih motivasinya supaya terkenal itu? Saya mah berapa aja yang nonton program saya sebodoh amat, nggak pikirin. Cuma tentu bahannya itu saya introspeksi. Mungkin saya kurang baik dalam penyampaian. Mungkin saya harus adopsi ini. Makanya dalam Deep Talk with Pase ini kan kalau mau jujur kan, dari awalnya Bapak Ibu udah lihat ada beberapa perbaikan dari saya. Mungkin viewernya belum bertambah, tapi paling tidak saya menilai harus ada yang dievaluasi. Ada yang diperbaiki, ditambahi, dikurangi. Ya. Soal berapanya saya nggak peduli. Kenapa? Ya karena bukan itu tujuan saya. Kalau saya mau bikin viral materi-materi digital kita, kan saya bilang saya punya ilmunya. Ya. Kurang apa peluru-peluru di pinggang saya bisa saya pakai semuanya untuk membuat program saya ini jadi viral. Cuma nggak saya kerjakan. Kenapa? Karena saya punya iman. Saya nggak mau ngelakuin hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani saya. Kan gitu, saudara. Ya. Jadi ya sama-sama menjadi orang yang punya iman. Dan punya iman itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Itu proses panjang. Saya bisa seperti ini lewati proses panjang. Punya keteguhan hati seperti ini melewati proses panjang yang semuanya nggak selalu manis. Bahkan banyak pahitnya juga, saudara. Tapi itu harus kita lewati. Supaya kita terbentuk dengan kedewasaan bagi saya seperti ini. Ya. Jadi sama-sama kita bertumbuh ya saudara, punya iman yang benar. Lanjut ya, ayat yang berikutnya. Ayat 36 ya. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan kesiksaan. Jadi penulis surat Ibrani ingin menceritakan bahwa ada banyak orang yang karena iman itu ya rela diejek, didera itu dicambuk gitu ya, dan dibelenggu, dipenjara karena imannya. Bahkan ada yang dibunuh dengan pedang, digergaji, dilempari dengan batu. Terus karena imannya ya mereka akhirnya tidak punya pekerjaan yang comfort gitu, yang menghasilkan uang banyak gitu, sehingga pakaian mereka ya sederhana dari kulit binatang, kulit kambing, yang notabene kita tahu ya ini pakaian-pakaian manusia-manusia yang hidup di zaman purba.
Padahal di zaman Perjanjian Baru ketika surat Ibrani ditulis, ya teknologi membuat kain yang halus itu sudah ada. Orang biasa pun sudah memakai jubah-jubah meskipun yang bukan halus tapi yang kasar, tapi itu sudah bentuk pakaian. Ya. Yang dijahit. Ya, bukan kulit binatang lagi. Ya, bukan kulit kambing atau domba lagi, saudara. Tapi karena penderitaan, ya karena susah, ya sudah mereka nggak apa-apa. Temu ada binatang-binatang yang sudah mati, ya terus dikuliti, ya, atau memburu binatang liar, dagingnya dimakan, kulitnya disayat, kemudian dikeringkan dan diolah sedemikian rupa supaya bisa menutupi auratnya. Dan orang-orang seperti itu karena iman. Jadi kita bukan ngomongin orang-orang yang lakuin itu bukan karena iman, ya. Jadi ada orang yang lakuin seperti itu, ya. Ya misalnya didera, dibelenggu, ya karena mereka punya salah gitu, ya. Berbuat dosa atau melanggar peraturan, jadi dihukum pemerintah. Ada yang mengembara berpakaian kulit binatang, domba dan juga kambing, itu karena ya tadi bodoh. Berbisnis dengan tidak bijaksana sehingga habis, miskin, jatuh bangkrut. Tapi yang saya katakan, yang ditulis oleh surat Ibrani ini adalah orang-orang yang seperti ini karena imannya, dan itu ada. Ya. Saya pernah menemukan orang yang bagi saya hamba Tuhan luar biasa, punya pengikut banyak. Nah, kalau dia bisa pakai wibawanya itu untuk mencari keuntungan buat dirinya, dia pasti sanggup, tapi dia tidak lakukan. Dia tetap tinggal di sebuah rumah yang biasa di wilayah yang terpencil supaya dia fokus berdoa. Dia paling hanya beberapa waktu sekali dia turun gunung ke kota untuk melayani, tapi sebagian besar waktunya dipakai untuk di gunung, untuk berdoa, berpuasa, mengajar, dan lain sebagainya. Berarti kan ini orang yang membatasi dirinya kan? Ya, tapi dia lakukan karena iman. Ya. Jadi lakukanlah semua hal di dunia ini selama kau masih ada di dunia ini dengan alasan, dengan dasar hanya karena iman. Jadi kalau kita lakukan segala sesuatu karena iman, itu akhirnya menjadi indah. Karena kita akan sejahtera, Tuhan disenangkan juga melihat iman kita yang berbuah lewat perbuatan, dan akhirnya klik gitu loh. Ya, kayak arus setrum gitu loh. Positif dan negatifnya ketemu, bukan negatif yang jelek ya, tapi kalau setrum kan positif negatif, jadi akhirnya ada tenaga. Bener nggak? Ya kan gitu, ya. Jadi ketika kita datang dengan bagian kita dan Tuhan melihat itu, dan Tuhan pasti akan memberkati kita, dan ketika berkat Tuhan sampai kepada kita yang taat sama Tuhan tuh menghasilkan daya yang luar biasa. Ya pastinya memberkati kita terlebih dahulu, ya. Baru lewat berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita bisa jadi berkat bagi orang lain, kan begitu saudara. Lanjut ya. Ayat 38. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Dunia ini memang gak layak bagi orang-orang yang punya iman yang luar biasa ini. Ya meskipun mereka punya kesaksian yang baik, iman mereka menunjukkan kepada dunia, mereka punya kesaksian yang baik, tapi memang orang yang punya beriman itu, kata Tuhan, kata penulis surat Ibrani itu, ya dunia ini tidak layak bagi mereka. Jadi akhirnya mereka ya mengembara di padang gurun is fine, ya tinggal di gua-gua is fine, karena mereka punya iman dunia ini nggak layak buat mereka. Ada dunia lain, ya bukan dunia setan dan para jahat ya, tapi dunia yang lain yang mereka harapkan. Seperti Abraham tadi, sudah sampai tanah perjanjian, tapi Abraham tinggal di kemah, ya seolah-olah dia tinggal sebagai orang asing di situ. Sampai matinya Abraham seperti orang asing, saudara. Padahal Abraham tuh punya kemampuan, kapasitas untuk beli tanah itu, karena apalagi dia tahu tanah itu tanah yang Tuhan janjikan. Dia bisa beli, dia bisa bangun rumah. Tapi bahkan Abraham itu tidak meninggalkan warisan tanah kepada Ishak kan. Ishak juga tidak memberikan warisan tanah kecuali kuburan yang dibeli oleh Abraham ketika
Hana mati, terus ketika Ribka juga mati, ya. Hanya tanah-tanah yang dibeli untuk tanah kuburan saja, tapi tanah untuk tinggal tidak dibeli oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu. Karena mereka merasa bahwa itu bukan tanah sejati mereka. Ya. Jadi ya it's fine aja gitu. Ya, bayangin kalau semua orang Kristen seperti ini. Ya, nggak ngoyo, punya A, punya B, punya C, sehingga berhutang kepada bank. Iya, kalau berhutang kepada bank itu pasti kan ada legalitasnya ya. Kita bisa, nggak mungkin bank itu ngasih pinjaman kalau kita nggak punya boroh atau punya jaminan, kan begitu. Tapi banyak orang yang minjam ke bank juga akhirnya berat banget hidupnya karena cicilannya terlalu berat, memaksakan diri. Ya apalagi kalau minjamnya bukan ke bank, ke rentenir, ke orang gitu ya. Dan banyak sekali hari-hari ini orang yang mengaku-ngaku diri hamba Tuhan ya, itu meminjam sana, meminjam sini, ya karena orang menganggap dia hamba Tuhan, dipinjemin, dan akhirnya melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Terus bilangnya di mimbar, saya dapat berkat dari Tuhan. Padahal berkat yang dia bilang dari Tuhan itu dia dapatkan dari hasil minjam kepada orang. Ya akhirnya kan orangnya kan yang dipinjemin ngerasa, lah lo minjam sama gue kok bilangnya berkat dari Tuhan gitu ya. Terus kadang-kadang ditagih, dia kabur dengan alasan apapun. Ya nanti ya. Sampai akhirnya orang itu capek sendiri. Mungkin juga nggak enak juga nagih seorang hamba Tuhan. Tapi banyak hamba Tuhan model begitu, dan itu menyedihkan bagi saya. Jadi orang-orang seperti ini tuh orang-orang diomongin tuh, yang kita omongin orang hamba Tuhan juga orang-orang yang nggak punya iman bagi saya. Sebab kalau punya iman dia nggak mungkin begitu. Ya. Andai kata aku harus tidur di emperan toko, andai kata aku harus tidur dengan tak punya apa-apa, ya kalau itu karena iman, dia seperti itu karena iman, dalam artian Tuhan izinkan gitu ya. Dia sudah kerja, saya sudah mati-matian, ya. Tapi karena imannya akhirnya dia dikeluarkan, karena imannya dia akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, difitnah sana, difitnah sini, sehingga harus tadi tidur di emperan toko. Ya karena itu, karena imannya dia pasti lakukan saja dengan sukacita. Itu kenapa saya pernah bilang, saudara, Stefanus itu ketika dirajam batu, Stefanus itu nggak merasakan kesakitan luar biasa. Meskipun darah dia sadar menetes di kepala dia, bocor di sana, bocor di sini, matanya sudah hancur karena dilempar batu sama orang-orang yang sedang merajam dia itu. Kenapa saya bilang Stefanus tidak merasakan sakit itu? Karena Alkitab saya dalam Kisah Rasul mengatakan Stefanus berkata, dan itu dicatat oleh penulis Kisah Rasul, dia melihat ke atas dan dia melihat Tuhan berdiri ya, di sebelah kanan Allah. Bagaimana mungkin kalau orang itu kesakitan bisa mendapatkan fenomena penampakan atau penglihatan seperti itu? Kan nggak mungkin. Dan apa yang Stefanus lihat itu diperkatakan lewat mulutnya, sehingga ada yang mencatat kan. Sebab kalau Stefanus nggak ngomong, ya dia kan langsung mati gitu ya. Siapa yang tahu, berarti penulis Kisah Rasul itu bullshit dong, atau omong kosong. Padahal kesaksian dari Lukas ketika nulis Kisah Rasul, aku telah menyelidiki dengan seksama. Lukas itu seorang tabib yang terbiasa mencatat, berpikir dengan logika, dengan fakta-fakta yang ada. Berarti kisah Stefanus yang dirajam batu itu, dan ketika dia berkata, aku melihat Tuhan berdiri di atas, Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Itu berarti Stefanus ketika dirajam batu di detik-detik terakhir hidupnya itu berkata-kata itu, dan didengar oleh orang di sekitarnya. Ya. Bisa jadi si Saulus yang mendengarnya, karena ketika Stefanus dirajam batu, Saulus lah yang orang-orang itu menaruh jubahnya di bawah kaki Saulus. Baru mereka ambil batu dan merajam Saulus. Berarti Saulus punya peran di situ atas kematian Stefanus. Mungkin Saulus tidak merajam Stefanus dengan batu, tapi Saulus mendengarkan perkataan Stefanus yang terakhir kalinya, dan itu kemudian diceritakan kepada Lukas. Karena kalau kita baca dalam Kisah Rasul, Lukas itu menemani Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua, saudara. Baca baik-baik di Kisah Rasul. Kita sudah selesaikan tadarusan Alkitab kita di Kisah Rasul itu. Ya. Jadi bagi saya Stefanus ya, meskipun berdarah-darah di mata orang, ya, tapi Stefanus ketika mengalami itu ya tidak mengalami penderitaan sama sekali. Kenapa? Karena iman. Maka saya percaya orang yang memang karena imannya akhirnya harus tidur di emperan toko, dia tidak merasa dia tidur di emperan toko. Dia kan nyaman aja meskipun di sekirinya ada kecoa, ada tikus,
ada orang jahat, ada becek, ada puntung rokok, dia akan tidur dengan senyaman seperti orang yang tidur di kamar hotel bintang 5 gitu. Jadi iman itu luar biasa, saudara ya. Jadi milikilah iman yang luar biasa. Lanjut ya. Ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40. Ya. Sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Jadi, penulis Ibrani menutup ya, kalau nggak salah, coba saya cek dulu ya. Pasal 11 itu sampai ayat yang ini ayat ke-40, ayat yang terakhir ya. Ya. Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Ya. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Nah, kita sekarang inilah sebenarnya yang menjadi jalan ya. Ya, karena Tuhan kan, karena Yesus kan memberikan darahnya kepada kita. Ya, yang percaya kepadanya ya. Kita inilah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu, dan karena kita mendapatkan itu, maka orang-orang yang sebelum kita yang percaya kepada Yesus dan yang percaya kepada Elohim Adonai pun mendapatkan tempat itu. Maka yang namanya tadi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya, terus ada Gideon, ada Simson yang disebutkan, semua yang oleh penulis surat Ibrani di pasal 11 saksi-saksi Allah ini diceritakan dari kisah-kisah di Perjanjian Lama. Mereka itu mendapatkan kesempurnaan karena kita. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan buat mereka, buat kita. Mereka sudah mati. Mereka sudah selesaikan tugas mereka di dunia. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Ya, sehingga kita percaya kepadanya, ya kita diselamatkan, dan karena kita mendapatkan sesuatu yang baik itu, keselamatan itu, maka saya percaya keselamatan itu juga diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Elohim Adonai di Perjanjian Lama. Sehingga di surga nanti nggak heran kalau saudara ketemu sama Abraham, sama Ishak, sama Yakub, sama Simson, sama Deborah, sama Barak, sama Gideon dan lain sebagainya. Karena mereka meskipun tidak ditebus oleh darah Yesus, tapi darah Yesus itu juga yang menyelamatkan mereka. Ya, karena mereka sepanjang hidup mereka yang kita bisa baca di Perjanjian Lama, hidup mereka melayani Tuhan. Karena mereka punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah yang mereka sembah, Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kalau kita memahami ini, ya mestinya kita bersyukur, saudara, bahwa kitalah yang diberikan pertama kali kasih karunia pengampunan itu. Maka syukuri itu dengan sungguh, hidup itu dengan sungguh, respon itu dengan sungguh, dengan memiliki iman. Dan sekali lagi saya bilang, iman itu hanya didapat dari pendengaran akan firman, bukan yang lainnya. Bukan dengan memuji menyembah Tuhan. Saya percaya menyembah dan memuji Tuhan juga bisa membangkitkan iman kita, tapi itu yang tidak dikatakan Alkitab. Hanya dari mendengarkan firman Tuhan, dari perkataan firman Tuhan. Makanya ada program ini. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa nggak banyak orang Kristen yang punya kesukaan membaca firman Tuhan. Bahkan saya berani yakin dari 10 orang Kristen, mungkin hanya 2-3 orang yang membaca Alkitab setiap harinya. 7-8 orang lainnya itu hanya membaca Alkitab ketika ibadah. Nah, masalahnya ibadah itu cuma seminggu sekali. Bahkan ibadah sekarang pun tidak banyak orang yang ke gereja bawa Alkitab. Benar nggak? Coba cek aja. Saya berani yakin bahkan di The Way pun yang datang ke gereja pun udah nggak bawa Alkitab lagi. Petentang-petenteng aja, nyantai aja jalannya gitu. Kenapa? Karena merasa ada Alkitab ya, yang dipaparkan di layar. Lewat proyektor kah, lewat videotron kah gitu ya. Sehingga mereka nggak perlu bawa Alkitab. Ya. Mereka juga mungkin berpikir Alkitab ada di handphone mereka. Ya. Jadi kalau kita pahami itu, ya berarti kan bisa jadi juga mereka ketika hari Minggu itu ya cuma mendengarkan saja, tapi tidak membaca. Ya, tidak membaca tuh tampilan ayat-ayat yang ada di layar itu, tapi fokus dengerin pendetanya aja ngomong. Ya, berarti kalau itu dipahami, ya hari Minggu pun ya paling cuma 1 ayat atau 1 kata, 2 kata yang sampai di otak mereka, yang terekam di otak mereka dengan kuat. Sisanya ya hanya
hanya apa? Hanya tafsiran dari pendeta-pendeta itu. Makanya orang Kristen tuh kebanyakan tuh hanya beriman dari tafsiran pendeta. Padahal tafsiran pendeta itu bahkan termasuk tafsiran saya itu hanya tafsiran, sudah bisa salah. Jadi kalau saya lihat perdebatan ya di media sosial ya tentang topik-topik kekristenan, itu kebanyakan orang yang koar-koar di sana itu sebenarnya berargumentasi karena tafsiran. Kata teolog ini, kata pendeta ini, ya, kata buku ini, ya. Semua karena tafsiran, saudara. Ya. Artinya apa? Bisa jadi mereka itu memang nggak baca Alkitab atau belum pernah membaca Alkitab di Kejadian sampai Wahyu. Kalau dengerin kata pendetanya, khotbah pendetanya, mungkin mereka jago. Tapi sekali lagi saya bilang, saya bahkan berkata, khotbah saya pun, tafsiran saya pun bisa salah. Dan saya harus akui, banyak sekali tafsiran saya hari ini, khotbah saya hari ini, yang temanya sama, dari ayat yang sama, yang saya khotbahkan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, itu udah berbeda. Udah berbeda. Artinya apa? Pemahaman saya sekarang nggak sama dengan yang dulu. Kalau lebih vulgarnya, tafsiran saya sekarang saya anggap benar, berarti tafsiran saya dulu yang tidak sama dengan sekarang, itu tafsiran yang sekarang. Kalau di mata saya sekarang, itu tafsiran yang salah kan? Ya, coba bayangin, bahayanya saudara, kalau saudara hanya mendengarkan tafsiran atau khotbah pendetamu, tanpa saudara punya kebiasaan, kerinduan untuk membaca Alkitab sendiri. Jadi jangan takut untuk membaca Alkitab. Pak, saya nggak punya pemahaman, saya nggak punya pengetahuan bahasa Yunani, saya nggak punya ilmu tafsir. Saudara, andalkan Roh Kudus saja. Bukankah Roh Kudus itu Roh penolong gitu kan? Saya ngomong begini bukan berarti saudara nanti ke depan nggak usah nonton atau nggak dengerin pendeta lagi ya. Boleh dan harus. Dengerin Rasul, dengerin Nabi, itu kan harus saudara. Tapi ya kita juga punya pengenalan akan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan pribadi. Sehingga kedewasaan kita tuh dewasa yang benar-benar dewasa gitu. Dewasa yang komprehensif gitu. Pengetahuan kita dapat bukan dari ilmu pengetahuan, kalau kita ngomongin ilmu pengetahuan biasa ya, bukan dapat dari sekolah, tapi dari pengalaman pribadi juga, dari praktek juga, bukan cuma dari teori. Kalau orang yang pandai secara teori banyak, itu orang sekolah aja selesai. Ikut SD, SMP, SMA, kuliah, di jurusan misalnya matematik, maka dia akan jadi ahli teori matematik yang handal. Tapi orang yang jago matematik di handal itu ketika masuk ke marketplace, ke dunia kerja, belum tentu jadi orang yang bekerja dengan bagus dan jadi orang-orang hebat di dalam marketplace. Tapi banyak orang-orang yang tidak berpengetahuan matematika, bahkan lulus cuma SMP, tapi karena dia punya pengalaman, dia punya praktek, ya, dia belajar dari kesalahan dia bahkan jadi orang yang lebih luar biasa daripada orang-orang yang berpendidikan tinggi. Itu kan begitu faktanya. Artinya apa? Artinya pendidikan teori tidak selaras dengan hasil yang diharapkan. Harus disertai yang lainnya. Jadi ya sama saudara. Ya. Kalau saudara ingin mengenal firman Tuhan, ya coba belajar untuk memahami Tuhan dari khotbah-khotbah pendetamu, dari baca-baca renungan-renungan yang ada, dan juga dari perenungan firman Tuhan siang dan malam yang bisa kau dapatkan secara pribadi kepada Tuhan. Nah kalau dikerjakan, saya percaya kita semua akan jadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Kita akan jadi orang-orang yang beriman. Kita akan dikatakan Tuhan sebagai orang yang punya iman luar biasa. Kalau kita punya iman luar biasa, gunung kita perintahkan pindah, maka gunung-gunung itu akan beranjak. Itu kan saudara ya. Nah, saksi-saksi iman ini kita belajar luar biasa dari tokoh-tokoh Alkitab. Dan ditekankan dari pasal 11 Ibrani ini. Bahwa iman itu luar biasa. Iman itu harus kita miliki. Yuk, sama-sama kita miliki iman yang luar biasa itu. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita mau akhiri program ini. Ya, terima kasih buat kebersamaan saudara. Dan sama-sama kita tundukkan kepala, kita doa kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami selesaikan Ibrani pasal 11.
saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman sudah kami pelajari dan kami belajar banyak. Intinya kami mau punya iman yang luar biasa. Intinya kami sadar bahwa dunia ini bisa kami hadapi karena iman. Bahkan kalau kami memiliki iman, situasi kondisi apapun yang terjadi yang kami alami, itu akan membuat kami tetap hidup dengan damai, sejahtera, sukacita. Sebab iman itu akan membuat Tuhan campur tangan dalam segala kehidupan kami. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Selamat malam saudara, selamat istirahat. Dan kita lanjut besok di Ibrani pasal 12. Dan terus dukung dalam doa program ini, dan khususnya lagi channel YouTube The Warriors Digital Ministry ini, supaya kami terus bisa jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya mendoakan saudara sehat senantiasa, bahagia rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu ya, dan terus jadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di sepanjang sisa hidupmu. Selamat mimpi indah. God bless you. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.